sekret di jalan nafas. Dilakukan pada pasien yang tidak sadar atau pasien yang lemah yang tidak mampu batuk efektif. Ya, ingat jangan pasien sadar bisa batuk efektif Anda suction, ya sakit. Oh. Iya. Dia kalau suction itu berarti kan memasukkan selang ke saluran pernafasan. Ya, karena mengambil sekret pada jalan nafas. Jadi akan dilakukan pada pasien yang tidak sadar. Karena kan dia tidak mampu untuk mengeluarkan. Ya, kalau bisa batuk efektif. Ya, akan lebih nature. Ya. Itu suction untuk okan. Prinsipnya adalah ya diameter selang ini jangan menutup apa pas dengan lubang hidung. Jadi harus lebih kecil sehingga masih ada oksigen yang bisa keluar masuk. Ya, itu prinsipnya itu. Jadi biasanya dewasa itu bisa 16, ya bisa 16. Ini adanya 14, nggak tahu ini berapa. Ya, jadi perhatikan bahwa harus ada botol tampungannya ada cairan disinfektan. Ya, karena ini adalah sekret mungkin infeksius ya atau mengandung ya kuman-kuman sehingga masuk situ dah. Nah, ini adalah selang yang dari mesin suction. Ya. Kemudian pada pasien-pasien yang ada di ICU yang terpasang ventilator itu biasanya pakai closed suction. Closed suction itu suction yang sudah dikonekkan dengan ventilator dan dia nanti akan nyedot sendiri. Ya, jadi sudah masuk di situ di ET-nya. Besok belajarnya kalau praktek di ICU lihat bagaimana cara menggunakan closed suction. Ya, karena kita nggak punya, karena itu harus dikonekkan dengan ventilator. Ya, punya ventilator tapi tidak ada connection ininya bonekanya. Ya. Kemudian karena ini di saluran nafas, ya itu sifatnya adalah steril. Berarti ini butuh ya, instrumen. Nggak usah. Apa dulu? Sarung tangannya steril ya. Kalau kayak gini tuh kan dimasukkan alat hidung ya Bu, itu perlu gel tidak Bu? Apanya? Ya, kan dimasukkan alat hidung, itu perlu gel tidak? Enggak usah pakai gel. Fungsinya adalah sebagai pelumas daripada kanul dan juga nanti untuk bilas. Ya, bilas itu untuk mendorong sekret yang berada di saluran kanul, ya di kanul ini. Ya. Jadi fungsinya untuk itu. Nah, ini steril ya. Kemudian ini boleh memegang yang tidak steril. Jadi tangan kiri tidak boleh pegang area sini. Ya. Ini nanti untuk on off-nya di sini. Kemudian ini fungsinya adalah sebagai on off daripada suction itu. Ya. Kalau kita tutup begini berarti nyedot on. Ya, vakumnya jalan.
Kalau kita buka berarti tidak, ya, tidak menyedot, ya, vakumnya tidak jalan. Jadi on off-nya gini, on off, ya, itu oke. Kita sudah atur. Nah, untuk biar tidak, ini dimasukkan dulu, ya, dicoba. Itu untuk yang tabung atas tuh memang tidak ada cairannya ya Bu? Harusnya ada. Harusnya ada. Tapi ini kan untuk oka ya, jadi fungsinya banyak. Saya yang menggunakan yang nah, berjalan ya. Nah, kemudian pada saat masuk ini off, ya. Pada saat masuk ini off. Masuknya sampai kavina ya. Jadi pasiennya kita mulai dulu dari hidung. Kalau pasien menggunakan tracheostomi, pakai tracheostominya dulu. Ya, pokoknya bagian yang steril dulu. Baru nanti yang kotor. Nah, ini kita masukkan, ya. Masuk. Sampai pasien biasanya ada refleks batuk. Ya, ada refleks batuk karena kan dimasukkan itu. Terus kita tutup. Ya. Kemudian ini nyedotnya sambil diputar. Ya. Jangan lebih dari 10 detik. Nah, kemudian ini dimasukkan. Ya, jadi ini untuk menghilangkan Sekret di saluran ya, kelamin. kemudian oh ya, tadi sebelumnya harus kita kasih dulu sekretnya di mana, ya kan? Kita masukkan, terus kannya diputar, ya. Kenapa diputar? Ini saluran pernafasan. Kalau begini aja, yang kena yang tadi. Tapi kalau diputar itu dinding-dindingnya akan, ya, sekret yang nempel pada dinding-dinding saluran pernafasan ini akan Ikut terangkat, ya. Nah, kemudian langsungan ya, jadi kasih waktu pasien untuk memasukkan oksigen. Karena apa? Karena suction ini juga menghisap oksigen yang berada di pasien. berarti Enggak. Pakai air aja. Ya, air. Sorry, NaC ada di sana. Nanti kamu kasih air keran. berarti harus cepat ya 10 detik. Iya, Tadi angkat 10 iya, detik angkat. angkatnya itu cepat. Nah, kemudian kalau mulut misalnya pasien tidak sadar kan kadang sekretnya ngumpul ya di mulut. Nah, itu langsung aja. Ya. Kalau ini enggak harus cepet-cepet kalau ini karena berada di mulut. Kalau yang tadi kan sebelum kita lakukan suction kan harus diinspeksi dulu kan Bu. Diauskultasi sebelah mana. Kalau seumpama itu di area regio yang agak susah gitu, itu lebih dari 10 detik itu gimana Ibu? Kita harus 10 detik karena sebetulnya pada pasien tidak sadar juga kita lakukan fisioterapi dada. Ya, kalau mau melakukan fisioterapi dada kan harus tahu dulu di mana sekretnya, ya kan? Nah, dengan fisioterapi dada kan sekret itu sudah naik, ya, ke saluran nafas. Nah, kemudian di suction, ya, di nebul, kemudian di suction. Udah, nggak perlu. Terus kita dengarkan suara Nafas. untuk mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Suara nafas, kemudian frekuensi nafas, ya, nadi. Ya, nadinya kita ukur. Ya, kalau takikardi berarti mungkin tadi terlalu lama. Ya. Jadi
Jadi berikan waktu antara suction pertama, suction kedua itu jeda agar oksigennya masuk. ya. Kalau misalnya pasiennya sesek, dipasang Face mask. oksigen, nah di jeda waktu itu oksigennya diberikan. Ya, jadi di jeda waktu itu diberikan. Nanti disaksen lagi. Ya. Nanti saya jelaskan. Sekretnya memang banyak, ya nariknya kan lebih cepat. Yang di ICU itu sebelum disaksen, yaitu di bagging. Bagging, di bagging. berikan Pompa. oksigen, ya, yang dengan bagging itu loh. Ya. Itu ada yang karena untuk memberikan oksigenasi dulu, karena nanti pas di suction itu juga tertarik. Ya. Tapi sekarang ini banyak rumah sakit, apalagi yang ada di ICU, ICU itu close suction karena resiko untuk infeksi pada saluran pernafasan. Jadi udah nggak bongkar pasang, tinggal di klik gitu sudah nyedot langsung. Ya. Apanya gitu yang ditutup dari ventilatornya itu, kemudian itu di pencet gitu udah